coba nyalain. Ini tegangan baterai masih stabil ya, 12,5 volt DC. Dia tegangan langsung turun jadi 11,7 ya teman-teman. Kita lihat di luar rumah, di kamar mandi ini hanya sudah keluar air. Memang pompa air ini untuk tarikan awalnya agak lama ya teman-teman ya, agak lambat keluaran airnya. Dan ini pompa airnya ada di sini teman-teman. Ini sengaja saya tutupin pakai kayu, pakai seng bekas karena takutnya kehujanan ya. Di sini pompa airnya terlihat tuh. Di situ ada sambungan pipa peralonnya. Pompa airnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya mau unboxing sebuah inverter PurSynWave merek Tafware MBG 1000 watt ya. Seperti biasa alat ini saya beli di toko online, saya beli di Shopee seharga Rp433.500 ya. Dengan estimasi pengiriman ke Palangkaraya 4 hari ini sudah sampai. Kebetulan kemarin saya pesan lagi ada diskon ongkir besar-besaran ya, karena waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri ini mendapatkan diskon ongkir sekitar 40.000. jadi ini ongkirnya ke Palangkaraya hanya Rp1.000 ya teman-teman. Dan di video yang lalu saya sudah pernah nge-review inverter ini buat nyalain pompa air 125 watt ya. Dan saya membelinya lagi karena inverter yang kemarin yang pernah saya review itu sudah saya bawa ke kampung, karena di kampung sering terjadi pemadaman listrik PLN. Jadi saya membelinya lagi. Buat teman-teman yang mau memesannya, membeli alat seperti ini, nanti saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Biar nggak penasaran, langsung saja saya akan buka isi dari paket ini dan kelengkapannya apa saja dari inverter PurSynWave merek Tafware MBG 1000 watt ya. Seperti biasa juga ini saya pakai pembayarannya COD pakai JNT Express ya teman-teman, karena sudah terpercaya, sudah menjadi langganan. Dan ini dus dari inverter PurSynWave ya teman-teman, warnanya coklat. Oke, saya akan coba membukanya. Dari mana teman-teman? Di sini ya. Kita akan buka bungkusan kotak inverter ini. Bebaslah dari mana aja ya. Dan seperti ini teman-teman barangnya nih, kurang lebih mirip sama ya dengan yang pernah saya review, inverter PurSynWave Tafware MBG 1000 watt ya. Seperti ini teman-teman, modelnya seperti ini, warnanya hitam. Ini kurang lebih diameter panjangnya sekitar 20 cm ya teman-teman. Untuk diameter lebarnya 10 cm ini teman-teman ya, 10 atau 12 cm ini kurang lebih. Dan di sini ada stop kontak AC output, dan di sini ada
panel ya, panel digital untuk baterai. Dan di sini ada indikator power, di sini lampu indikator untuk on off ya, dan di sini ada saklar. Di sebelah sininya, di belakangnya ada tempat untuk menancapkan penjepit buaya atau penjepit aki ya. Ini negatif, ini positif ya teman-teman. Dan di sini ada tulisan fan. Ini kipasnya ini. Dan juga kelengkapannya, ini ada buku panduan dan kartu garansi ya teman-teman. Dan di sini ada capit buayanya sepasang nih, merah dengan hitam, positif dan negatif. Dan yang satu ini untuk nancepin, kita sambungin ke mobil ya, karena saya belum punya mobil jadi saya tidak menggunakan alat ini ya. Nanti yang saya gunakan hanya penjepit buaya ini yang sepasang. Ini skrupnya atau pengunci ya, pengunci untuk penjepit buaya ini ya. Nanti kita pasang di sini. Mungkin seperti ini aja ya dari kelengkapan inventor Fursinwave TAVR. Nanti saya akan coba saya pasang ke rangkaian panel surya punya saya ya, yang sederhana. Nanti saya coba pasang. Nanti saya juga akan coba tes beban kemampuan dari inventor TAVR NBG 1000 watt ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk daya kontinu dari inventor Fursinwave ini hanya sekitar 500 watt ya. Kalau yang 1000 wattnya ini untuk powernya ya teman-teman ya, powernya 1000 watt atau dayanya. Kalau daya kontinu outputnya ini hanya sekitar 500 watt ya. Jadi kalau melebihi dari 500 watt, inventor ini akan otomatis off ya, nggak mampu untuk menyalakan beban lebih dari 500 watt ya. Jadi untuk pemakaian yang standarnya, kita menggunakan alat ini untuk beban induksi hanya bisa menggunakan sekitar 125 watt ya untuk beban induksi atau yang pakai dinamo ya teman-teman. Kalau yang lebih dari 125 watt mungkin nggak bakal mampu ya, karena lonjakan tarikan awal dari sebuah rotor atau dinamo atau pompa air ya, itu lebih besar ya teman-teman ketimbang yang memakai beban selain model induksi ya, model rotor atau dinamo ya. Karena kemarin yang video yang lalu ada yang bertanya, Bang, saya sudah memakai alat itu buat nyalain pompa air 200 watt ternyata nggak mampu ya. Memang nggak mampu ya teman-teman. Nah, karena ini daya kontinunya hanya sekitar 500 watt saja ya teman-teman. Sedangkan untuk beban dari pompa air itu sendiri 200 watt, tapi lonjakan di tarikan awalnya itu memang sangat besar ya, membutuhkan daya yang sangat besar untuk di beban tarikan awal. Ini agak plewot teman-teman ya, mungkin dari ekspedisinya ya, mungkin dilempar-lempar nggak tahu nih.
Ini saya lurusin kembali teman-teman, lewat ini bengkok nih, bodi casingnya bengkok. Gini ya teman-teman ya, cara pasangnya jangan sampai kebalik ya. Ini negatif, ini positif ya. Nanti pemasangan kaki pun jangan sampai kebalik ya teman-teman. Selanjutnya saya pasang ke rangkaian panel surya sederhana ya, ke sini teman-teman. Saya akan letakkan di dinding di situ ya, di samping SCC itu teman-teman. Saya letakkan inverter ini di sini ya, seperti biasa. Yang kemarin juga saya letakkan, saya tempatkan di sini. Oh, ini saya lepas dulu, nanti saya pasang bautnya. Ini SCC nya saya pakai yang 10 ampere ya, yang kecil ya teman-teman. Ini mereknya My Solar SCC nya. Untuk akinya saya pakai yang 65 Ah nih, aki basah teman-teman. Oh, cara masangnya seperti ini ya, saya lupa kebalik. Ini yang dari aki posisikan di bawah ya, yang dari tegangan AC nya di atas ya, di sini teman-teman. Nah, seperti ini cara masangnya. Biasanya sih seperti ini ya, posisinya seperti ini saya pasangnya. Di situ terlihat tegangan dari panel suryanya atau tegangan baterai, dia sekitar 13,3 volt DC ya teman-teman. Untuk daya pengisiannya ini 13,8. Ini untuk tegangan baterai yang tersimpan 13,3 ya. Ini keadaannya siang hari, sekitar jam 1 siang, panasnya sangat terik ya teman-teman. Dan di sini perkabelannya ini teman-teman, ini untuk dari panel surya, dan di sini ada saklar. Ini untuk yang ke kamar mandi di luar teman-teman. Dan yang satunya lagi ini dia di kamar mandi yang ada di dalam. Karena di ruangan kamar mandi tempat saya yang ada di dalam itu ruangannya gelap ya, jadi walaupun siang hari tetap gelap. Makanya saya bikin pakai inverter mini yang pakai fitting lampu ya, fitting inverter DC. Saya pakai itu, jadi saya nyalain non-stop ya teman-teman ya, 24 jam menyala terus selagi panel suryanya masih mengisi daya ke baterai ya. Tergantung juga dari cuacanya ya. Kalau mendung biasanya agak ini ya teman-teman, agak redup. Kadang juga cepat habis dari baterainya. Jadi saya pakai fitting inverter DC nya ada dua, yang satu di kamar mandi di luar, yang satu di kamar mandi di dalam ya. Untuk yang satu nih saya pakai saklar ini, yang di luar saya pakai saklar ini. Jadi kalau malam saja ya, malam saja saya matikan. Kalau
Kalau malam saya nyalain, kalau siang saya matikan dari sini ya. Ini kamar mandi yang di luar. Kalau yang kamar mandi di dalam saya nyalakan terus ya teman-teman, nonstop. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun masih nyala ya, masih normal. Saya pakai lampu LED yang 7 watt itu, lampu LED yang kecil, khusus buat di kamar mandi ya, kamar mandi dalam, kamar mandi luar. Ini ya, ini yang ke positif aki teman-teman, jangan sampai kebalik. Dan yang ini ke negatif aki. Oke, saya coba nyalain inverternya ya teman-teman. Ini tegangannya mantap ya, tegangan dari aki sangat bagus nih, soalnya panasnya sangat terik, jadi pengisiannya bagus. Ini 13,6 ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya nyalain teman-teman. Di sini terbaca tegangan baterainya, kalau dari inverternya 12,8 ya. Dan di sini ada stop kontak ini ya, kabel yang ini. Saya coba tes ban buat nyalain bor tangan teman-teman. Kalau yang stop kontak ini dia larinya ke listrik PLN ya. Dan ini kabel dari steker bor tangan ya, bor listrik. Saya colokin ke sini. Ini tes beban pakai bor listrik 350 watt. Muternya sangat halus sekali ya mesinnya teman-teman ya, enggak berisik. Ini beban induksi atau rotor nih, halus sekali suaranya, seperti layaknya menggunakan listrik PLN ya. Kemudian saya tes beban ini blender Miyako 200 watt ya teman-teman. Ini saya sudah colokin. Mantap ya teman-teman ya, bunyinya sangat halus sekali. Kita lihat tegangan baterai masih stabil ya di 12,4. Untuk daya pengisiannya di 13 volt. Ini turun daya pengisiannya karena agak redup. Ini sinar matahari agak redup sedikit ya teman-teman. Jadi tegangan baterai ini sama dengan tegangan dari inverternya, indikatornya 12,4. Yang dari SCC nya pun sama 12,4 volt ya tuh. Dan yang terakhir saya mau tes beban buat nyalain pompa air lagi ya teman-teman. Ini kabel yang ini, yang merah ini ada saklar sekaligus colokan ya, stekernya saya colokin ke sini. Ini nyambung ke
pompa air 125 watt yang ada di luar. Saya coba nyalain. Ini tegangan baterai masih stabil ya, 12,5 volt DC. Dia tegangan langsung turun jadi 11,7 ya teman-teman. Kita lihat di luar rumah, di kamar mandi ini hanya sudah keluar air. Memang pompa air ini untuk tarikan awalnya agak lama ya teman-teman ya, agak lambat keluaran airnya. Dan ini pompa airnya ada di sini teman-teman. Ini sengaja saya tutupin pakai kayu, pakai seng bekas karena takutnya kehujanan ya. Di sini pompa airnya terlihat tuh. Di situ ada sambungan pipa peralonnya. Pompa airnya di situ. Kita lihat tegangan dari baterai berapa volt. Tegangan baterai turun jadi 11,5 ya. Yang sebelumnya tadi 11,7, sekarang 11,5. Kipas dari inverter ini sudah mulai muter sangat kencang ya teman-teman, karena ini bebannya lumayan berat, pakai pompa air 125 watt ya. Ini masih nyala airnya. Mungkin sampai di sini dulu mengenai unboxing sekaligus review inverter Purusin Wave merek Takver MBQ 1000 watt. Bila menurut teman-teman semua video ini sangat bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.